Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan mahasiswa semuanya? Terima kasih untuk kesempatan istimewa ini bisa diundang untuk diskusi bersama dengan teman-teman. Perkenalkan, sebagaimana sudah diperkenalkan dari Pak Agwin dan Pak Zainur Rafiq tadi, saya rasa sudah tidak ada yang perlu diperkenalkan lagi. Saat ini saya mengajar di Universitas Negeri Malang di jurusan sastra Inggris. Jadi saya membawa beberapa mahasiswa saya untuk bergabung di forum ini. Kebetulan teman-teman ini mahasiswa mata kuliah Introduction to Linguistics. Kebetulan minggu 10 ini temanya juga pragmatics. Jadi mereka saya kasih tugas nonton saya atau baca kayak gitu. Saya kalian nanti kira-kira lebih banyak yang baca atau nonton. Kalau hemat kuota berarti enakan baca. Kalau males baca enakan nonton. Oke. Baik, saya mohon izin, Mas Rafiq, saya ingin share materials ya. Ya, baik. Cuma short slideshow saja terkait ini. Sebentar. Oke, semoga sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Saya menyiapkan materinya dalam bahasa Indonesia karena tema di flyersnya dalam bahasa Indonesia, tapi kontennya sebagian dalam bahasa Inggris. Jadi saya mohon maaf, nanti saya coba campur-campur. Yang jelas mungkin hanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena saya tidak bisa bahasa Arab selain judulnya dan beberapa hal. Bahwasanya kita akan mendiskusikan tentang fi'lul kalami, yaitu speech act, yang teman-teman bisa lihat speech act itu banyak aplikasinya. Kalau saya lihat search di UIN, di sites-nya UIN itu banyak yang fi'lul kalami, fil aflam apa kayak gitu, fil film apa kayak gitu. Jadi penelitian speech act di film tertentu atau mungkin novel dan lain-lainnya. Jadi ada aplikasinya speech act yang banyak diterapkan dalam literatur juga. Cuman kita diskusinya kali ini more specific only on certain types of speech act, sorry, not certain types, certain ideas, topics of speech act, which include history of speech act, terus Austin's contributions on speech act, sama Searle's contributions on speech act. Itu, terus tadi one thing which I need to add, saya dapat grant FLTA, Fulbright Foreign Language Teaching Assistance itu di University of Georgia. Dan kebetulan di sana ketemu kemudian beberapa dosen yang menggemari tentang speech act, dan kemudian diarahkan ke tentang DCT, discourse completion test, terus kemudian tipe-tipe speech act tertentu. Jadi penelitian S2 saya itu banyak dilakukan, kebetulan dilakukan di Amerika, terus kemudian dan Indonesia, terus kemudian juga I really benefit from this scholarships things. Terus penelitian S1 saya lebih dahulu sebelumnya itu tentang speech act juga, tetapi lebih ke fungsi-fungsi dari pertanyaan. Jadi sangat basic. Waktu itu sederhana saja, bahwasanya pertanyaan yaitu directive speech act itu fungsinya apa saja. Jadi seperti itu. Jadi outline-nya seperti itu. Untuk S3 saya tidak ambil speech act lagi, tetapi saat ini saya sedang mengerjakan satu proyek tentang penelitian tentang speech act bersama dosen di Universitas Negeri Malang, yaitu tentang speech act specific motivations, bahwasanya ketika orang melakukan sesuatu dalam speech act itu mereka tidak hanya mematuhi general pragmatic motivations, tapi juga ada specific speech act motivations semacam itu. Ini penelitiannya masih relatif agak baru. Sepertinya kalau penelitian-penelitian terbaru itu dikerjakan oleh banyak orang di Iran. Terus ada 2 mahasiswa di UM tahun 2018 sama 2013 yang mengerjakan. Jadi relatif agak baru topik ini. Alright. Saya akan mencoba mendiskusikan beberapa aspek dari speech act, tapi aspek general saja, dan beberapa hal yang saya kira mungkin teman-teman sudah banyak lihat di buku-buku, tidak akan terlalu mendalam saya cover karena nanti akan semacam perulangan saja. Jadi you can check it in your textbooks. Dan ekspektasinya karena ekspektasi awalnya seluruh peserta di sini itu mungkin mayoritas adalah undergrads, jadi saya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang merasa diskusinya terlalu sederhana, mungkin bisa menambahkan nanti untuk beberapa hal. Silakan konfirmasi juga atau klarifikasi, I really welcome your inputs.
So the first one is history of speech act theory. Untuk speech act theory saya akan singkat sebagai SAT, speech act theory. Kadang-kadang saya juga akan menyebut sebagai SA, speech act. Jadi seperti itu. So history-nya sebenarnya kalau istilah speech act itu sudah muncul sejak lama. Contohnya seperti Reid tahun abad 18 sudah menyebut tentang social act. Adolf Reinach, Stanislav Skrabek, yang intinya mereka menyebut hal yang hampir sama, bahwasanya acting seseorang, ucapan seseorang itu bisa berpengaruh sosial. Terutama yang mengcoinage istilah speech act itu Buchler tahun 33. Cuman idenya ini gaungnya tidak sebesar ketika Austin sama Searle membawakan ide tentang speech act itu. Saya perlu mendiskusikan sedikit tentang historinya speech act agar teman-teman nanti bisa dapat gambaran bagaimana proses teori-teori ini muncul kayak gitu. So, historinya yang pertama adalah bahwasanya muncul dari philosophical investigations. Seperti kalau misalnya Anda periksa biografinya Austin sama Searle, itu Van der Vecken juga, beliau-beliau itu mayoritas jadi orang-orang filosofi. Jadi mereka itu pada dasarnya philosophers yang kemudian kesasar, mereka mencari tahu kira-kira penelitian-penelitian tentang bahasa. Mereka ingin menilai bagaimana bahasa itu powernya kata-kata atau statement dalam suatu bahasa. Jadi ini bukan penelitian yang pure linguistics, tapi dari filosofi. Bahwasanya linguistik itu adalah cabang ilmu yang banyak sekali kita kemasukan dari pengaruh-pengaruh di luarnya. Jadi kalau misalkan Anda lihat Benjamin Wolf sama Sapir, dengan hipotesis mereka adalah orang-orang dari jurusan antropologi. Kalau Anda baca Noam Chomsky dan gurunya Zelig Harris itu kan juga orang matematika yang kemudian belajar dengan filosofi dan bahasa dan lain-lainnya. Jadi filosofi, bahasa, dan matematika itu kaitannya erat satu sama lain. Dan di MIT itu jurusannya itu namanya Philosophy and Language. Philosophy and Linguistics kalau tidak salah. Jadi programnya itu namanya Philosophy and Linguistics karena memang sangat dekat satu sama lain. Jadi saya mengharapkan juga bahwasanya teman-teman yang memulai startnya dari bahasa Inggris atau linguistics, you can jump to another field. Siapa tahu nanti teman-teman menemukan sesuatu yang baru. Kalau saat ini yang populer ecolinguistics, ecology plus linguistic, maybe you can find something else, astrolinguistic, astrologi plus linguistik, atau astronomi plus linguistics, atau geolinguistics, bukan geografi tapi geologi, dan seterusnya. Probably there will be new things you found. Jadi karena basisnya dari filosofi, terus kemudian filosofi Austin itu mengkritisi pemahaman orang-orang positivis. Orang-orang positivis tidak hanya yang positivis yang linguis, tapi secara umum bahwasanya orang-orang positivis zaman itu terlalu kategori dikotomi mereka terhadap makna itu selalu false, true, and false. Jadi ketika menyiapkan sesuatu, bahwasanya fungsi dari bahasa itu untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Austin mengkritisi bahwasanya tidak semua tuturan dalam bahasa itu fungsinya untuk konstatif. Dia meneliti verb-verb dalam bahasa Inggris dan menemukan bahwasanya sebagian verb itu can be used to perform things. Terus selain Austin ada juga Ludwig Wittgenstein. Ini kalau misalkan teman-teman belajar tentang filosofi bahasa, nanti mungkin semester 6 atau 7 ada mata kuliah ini. Wittgenstein itu mempertanyakan bahwasanya dalam bahasa itu kita ini terlalu terpaku dengan meanings. Jadi seperti yang diungkapkan oleh orang-orang semantics, sintaksis, itu kan semuanya kaitannya dengan form atau meanings. Cobalah kita itu focus on use rather than on meaning, because use is more beneficial, more there are many advantage learning use rather than the meanings. Dan bahwasanya menurut dia makna itu muncul dari penggunaan, bukan sebaliknya penggunaan muncul dari makna. Jadi Wittgenstein ini juga termasuk salah satu yang menganggap bahwasanya bahasa itu memiliki impact yang sangat kuat terhadap dunia. Oke, next kita lanjutkan ke John Austin's Speech Act Theory, kontribusinya. John Austin itu dia studinya di Oxford, terus kemudian dia jadi military officer selama Perang Dunia II. Setelah itu dia balik, terus kemudian menjadi philosopher. Dia lebih banyak berbicara, memberikan lecture daripada menulis.
dan dia usianya cukup muda ketika meninggal, usia 48 tahun. Jadi tidak begitu banyak kontribusinya, tetapi dia itu membangun basis yang sangat kuat terhadap penelitian-penelitian speech act. Nah, main contribution-nya yang akan saya diskusikan sedikit nanti adalah tentang performative utterance dan locutionary, illocutionary, and perlocutionary act. Speech act teorinya Austin. Dia percaya bahwasanya fokusnya adalah seeing things and how they affect others or they affect words. Jadi dia ini termasuk juga percaya bahwasanya kata-kata, ucapan, statement itu bisa mempengaruhi orang lain atau dunia. Dan menurut dia bahwasanya language itu tidak hanya untuk convey information right or wrong, tapi juga untuk mode of actions. Ketika kita bilang sesuatu, kata-kata atau statement yang kita sampaikan itu ada dayanya, daya yang menggerakkan seseorang untuk atau mempengaruhi seseorang. Ketika kita minta maaf, jadi kalau kita misalnya minta maaf itu kan ada bahwasanya kita melakukan sesuatu, kita mendorong agar seseorang memaafkan kita. Jadi semacam itu yang dia maksud dengan mode of actions. Ada action-action yang bisa di-cover oleh language itu. Terus dia juga percaya bahwasanya speech act teorinya itu basisnya pada how speaker use language to accomplish intended actions, dan yang kedua adalah how hearers infer intended meanings from what is said. Jadi bagaimana seseorang menggunakan bahasa untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, saya kasih capitals di situ, dan bagaimana pendengar atau lawan bicara itu memahami sesuatu atau menyimpulkan sesuatu dari apa yang disampaikan tersebut. Lain itu yang basisnya yang pertama, kontribusi utamanya adalah performative utterance. Dia mengkritisi bahwasanya tidak semua utterance itu ada true false available. Contohnya misalkan kata-kata perintah seperti tadi, ataupun kata perintah misalkan Anda baru putus dengan pacar Anda dan Anda bilang go. Go itu di situ itu tidak berarti Anda lawan bicaranya hanya disuruh pergi saat itu, tetapi go away as far as possible, don't come near me, atau jangan mendekati saya lagi, saya ingin bahagia, saya ingin menyendiri diri dan macam-macam. Jadi kata-kata seperti go itu kan tidak ada true false-nya di situ. True false itu misalkan matahari terbit dari timur, terus bulannya sabit, terus kemudian hilal muncul hari Senin malam dan macam-macam. Itu true false. Bisa dibilang benar atau salah. Tetapi ada yang tidak true false. Yang menurut Austin dia itu bilangnya bahwasanya ini adalah happy unhappy. Whether you are happy, kalau happy itu berarti sesuatunya benar, ucapannya itu benar oleh si pembicara dan pendengar, atau you are unhappy because your sentences are spoken incorrectly, or maybe the hearer does not get the meaning. Jadi mereka nggak memahami apa yang Anda ucapkan. Jadi seperti itu. Itu yang happy and unhappy. Belakangan kemudian Austin mengubah istilah happy and unhappy itu menjadi istilah felicitous sama infelicitous. Infelicitous agak sulit saya mengucapkan. Jadi intinya felicitous itu memuaskan, appropriate, sama infelicitous itu berarti tidak appropriate. Pada step berikutnya dia juga merubahnya lagi, dua istilah ini menjadi explicit versus implicit performative. Walaupun kemudian dia mengungkapkan ada 4 tipe performatif: explicit, implicit, non-explicit. Jadi non-explicit itu beda dengan implicit. Terus jadi orang banyak yang agak bingung dengan tulisannya Austin. Tapi karena dia tidak punya cukup banyak produk karya untuk mengungkapkan gagasannya itu, karena dia cukup muda ketika dia wafat itu. Contoh lainnya misalkan uttering performative itu menurut Austin adalah doing an actions. Jadi ketika si penghulu mendeklar, I hereby declare you husband and wife, saya mendeklarasikan bahwasanya kamu itu suami dan istri, maka efek dari kata-katanya yang disampaikan oleh penghulu itu adalah bahwasanya orang yang dulunya sebelumnya tidak legal sebagai suami dan istri, kemudian dia bisa menjadi suami dan istri secara legal. Jadi itu power of words yang dia maksudkan. Level of speech yang dimaksud dengan Austin itu ada 3, locutionary act, illocutionary act, sama perlocutionary act.
Yang fokusnya adalah yang locutionary act sama illocutionary act ini ada pada speakers, tetapi perlocutionary act itu ada pada hearer. Lebih lanjut lagi, locutionary act itu fokusnya itu pada statement, tulisan aslinya. Jadi phonology, morphology, syntax, semantics, sampai tahap makna itu ada di locutionary. Sementara illocutionary act itu fokus on the pragmatic aspect-nya, use-nya. Bagaimana satu statement digunakan untuk mengcover sesuatu atau untuk menyampaikan sesuatu. Sementara itu perlocutionary act itu kan lebih ke actual effect on the hearer. Jadi pengaruhnya bagi si hearernya, pendengarnya seperti apa, maka dia fokusnya di hearers-nya. Performance seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi locusnya itu speech atau production-nya dengan sampai tahap maknanya, sampai tahap semantiknya. Terus kalau illocutionary act itu adalah active result of implied meaning. Jadi makna yang implied dalam sentence itu sebenarnya resultnya yang diharapkan oleh si speaker itu seperti apa. Intended communicative action yang diharapkan oleh speaker itu seperti apa. Tetapi harus diingat bahwasanya illocutionary act itu juga bound dengan social conventions, sebagaimana yang dimaksud dengan oleh Pak Akwin tadi. Ada aturan-aturan sosial yang harus diikuti. Contohnya seperti ini. Kalau di Islam itu ada salah satu term misalkan seperti talak. Ketika Anda mentalak seseorang, suami mentalak istri, dia bilang misalkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu 3 kali, itu ada efeknya secara sosial dalam Muslim social conventions. Tetapi ketika Anda Christians, maka ketika suami pasangan Anda mentalak Anda 4 kali atau 5 kali juga nggak akan ngefek. Gitu. Karena itu tidak ada social convention yang mengikat dalam budaya penutur tersebut. Perlocutionary act itu adalah actual effects of speech act on the hearer. Jadi bagaimana tuturan itu mempengaruhi pikiran dari pendengar, emosi pendengar, feelingnya, sikapnya, ataupun tindakannya kemudian. Jadi ketika Anda bilang sesuatu, misalkan saya minta maaf, saya sudah buka pintu tanpa izin, atau saya minta maaf tidak masuk kantor hari ini, misalkan demikian, apakah ini ada pengaruhnya ke hearers? Cuma ini agak sulit untuk diteliti secara pragmatik, sehingga banyak orang yang cenderung lebih suka bagaimana fokusnya mereka memfokuskan pada illocutionary acts. Makanya jangan heran kalau mayoritas penelitian dari speech act itu fokusnya pada illocutionary act. Sehingga banyak orang, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Austin, speech act itu ya illocutionary acts itu. Itu. Jadi contohnya seperti ini. Ada satu utterance yang dia kira-kira memiliki illocutionary force yang berbeda. Illocutionary force itu adalah daya yang muncul dalam intention penuturnya itu. Semacam misalkan kita bilang I'll see you soon. Saya akan jumpa kamu lagi gitu. Itu ada banyak makna, bukan makna, sorry, ada banyak kegunaan yang kita bisa infer. Bisa jadi itu si orangnya itu dia mau memprediksi bahwasanya dia akan ketemu lagi dengan si penuturnya di pendengarnya, atau bisa jadi dia akan warning si lawan bicaranya, I see you soon, kayak gitu, atau dia promise I'll see you soon, saya promise bahwasanya saya akan menjumpai Anda. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan illocutionary force yang ada dalam situ, yang akan kita diskusikan lebih lanjut nanti ketika mendiskusikan tentang Austin, tentang Searle. Terus Austin itu punya 5 tipe speech act yang di sini saya listkan di sini, ada banyak juga di buku-buku seperti verdictive, exercitive. Kalau verdictive itu orang seperti memberikan verdict, memberi nama, terus mengesahkan hubungan macam-macam. Exercitive itu memberikan exercise, pengaruh, power dari situ, misalkan you resign atau you fire someone and so on. Commissive itu memberikan commissions, and expositive. Nanti ini karena tipe-tipe speech act-nya Austin ini cenderung jarang dipakai saat ini, karena yang lebih populer itu tipe speech act-nya Searle. Saya tidak akan membahas terlalu banyak di sini. Next, kita lanjut ke John Searle dulu. Jadi John Searle ini merupakan filosofer juga di UC Berkeley. Dia pendidikannya di Oxford untuk S1 sampai S3-nya. Terus dia statusnya saat ini former emeritus professor sampai 2019 kemarin masih menjadi emeritus professor, sekarang sudah tidak lagi. Kontribusi utamanya itu di indirect speech act kalau John Searle ini.
Jadi John Searle ini walaupun sama-sama namanya John, dia bukan murid dari John Austin yang kita sebutkan di awal. Mereka cuma kebetulan namanya sama dan dia banyak menggunakan basis apa ya untuk risetnya dia menggunakan dari Austin dan dia juga banyak mengkritisi speech act-nya Austin dan banyak orang juga menganggap bahwasanya kritik-kritiknya itu yang kemudian membangun apa ya speech act teori speech act yang ada di Austin itu. Jadi yang pertama menurut dia Austin's methodology is very lexicographics. Dia bilang bahwasanya Austin's theory itu lexicographics karena menurut dia Austin itu penelitiannya itu hanya berdasarkan dari verba-verba dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa major. Terus kemudian verba itu kemudian dikumpulkan di list oleh Austin. Terus kemudian dia bikin apa ya apa dia bikin semacam klasifikasi dari speech act itu. Pertanyaannya Austin adalah gimana dengan bahasa lain? Gimana kalau misalkan speech act disampaikan dalam bahasa lain? Gimana dengan ekspresi lain, kata-kata lain? Ini kritisismenya si Shirley ini sangat valid menurut saya karena ada banyak kata-kata yang dari bahasa lain yang tidak ada dalam bahasa Inggris sehingga klasifikasinya bisa jadi akan berubah. Contoh kata-kata semacam gabut, terus kemudian curhat, curcol, dan macam-macam kata-kata baru, ataupun kata-kata dalam bahasa tertentu seperti dalam bahasa Arab tadi, semacam talak, kata-kata talak, yang dia itu tidak memiliki efek yang sama dengan bahasa Inggris, maka itu harusnya klasifikasinya bisa berbeda. Yang kedua, kritiknya adalah bahwasanya Austin itu distinction-nya itu sangat tidak jelas. Karena menurut dia taksonomi, menurut Shirley, taksonomi dalam social apa speech act itu harusnya mutually exclusive, jadi satu sama lain harus bisa terpisah. Contohnya seperti misalkan untuk mendeskripsikan sesuatu, menurut Shirley dia membingungkan bahwasanya kalau mengikuti kategorinya Austin, mendeskripsikan sesuatu itu termasuk ekspositif atau termasuk verdiktif, giving verdict. Semacam itu. Terus yang ketiga adalah bahwasanya taksonominya Austin itu is lacking of why. Oke, karena agak mepet waktunya, saya coba ngebut sedikit ya. Jadi ini perbandingannya Austin sama Shirley types of speech act. Saat ini tipe speech act-nya Shirley itu cenderung lebih kuat dan lebih sering dipakai. Walaupun ada banyak tipe-tipe yang baru. Ini contoh aplikasinya yang lain. Kontribusi yang lain dari Shirley adalah antara direct speech act sama indirect speech act. Saya akan kasih contoh yang lebih mudah biar lebih mudah untuk dibayangkan. Jadi kalau Anda suka nonton film Ikatan Cinta, Anda akan tahu di situ dalam salah satu scene itu Andin tuh bilang it is cold outside gitu, agak dingin di luar. Terus kemudian ini bisa kita bayangkan bahwasanya secara speech act tuturannya si Andin ini bisa punya dua makna, bahwasanya dia mengharapkan si Aldebaran itu, dia menceritakan, memberitahukan pada si Aldebaran bahwasanya di luar itu dingin. Karena sesuai tuturannya demikian. Atau bisa jadi, kalau misalkan ngikutin indirect speech act, tuturan ini bisa jadi dia itu meminta si Aldebaran untuk nutup pintu, atau untuk bikinin minuman ding anget, atau untuk menemani si dia, dan macam-macam. Jadi itu contohnya, bahwasanya speech act itu kadang-kadang struktur yang ada di surface dengan yang di dalam, use yang ada di dalam itu jauh berbeda. Nah, yang kedua yang dia maksud, yang Shirley juga kontribusinya kuat dengan kaitannya dengan illocutionary force, yaitu intended function dari si pembicara. Dalam tuturan tadi, parameternya adalah whether it is performed dikatakan atau whether it is successful. Jadi ada teori yang berbeda terkait itu. Bahwasanya kita bisa melihat illocutionary force, kalau menurut Shirley itu illocutionary force yang muncul dalam tuturan itu bisa dilihat dengan beberapa clue, misalkan seperti word ordernya gimana, intonasinya ketika dia bilang ini dingin di luar kayak gitu, atau ini dingin di luar kayak gitu, atau ini dingin di luar dan macam-macamnya. Mungkin intonasi yang berbeda dalam konteks yang berbeda disampaikan dengan stress, punctuation, mimik yang berbeda atau mood verb yang digunakan yang berbeda, maka maknanya juga bisa jauh berbeda.
Felicity conditions, kontribusi lainnya adalah felicity conditions terkait kondisi apa yang harus dipenuhi sehingga satu speech act itu bisa dapat power, bisa diterima atau bisa dipahami dan kemudian bisa terwujud. Nah, Shirley itu mengungkapkan untuk felicity conditions ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi, di antaranya adalah general conditions, preparatory, kontennya seperti apa, whether the speaker is very sincere, essential or not, regarding the context. Jadi kalau felicity conditions itu tidak terpenuhi, maka tuturan itu bisa jadi berkurang tingkat appropriate-nya, konteksnya, kecocokannya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini mom and dad. Si mama bilang komplain sama si suami. Ini ada dalam riset S2 saya, cuman saya ubah sedikit. Jadi mom itu komplain dengan si suami karena si suami not doing X, yaitu buying nappies. Si suami nggak beli nappies, lupa beli nappy, dan dia beli rokok. Terus kemudian si mama komplain, si istri. Untuk memenuhi ini harus ada felicity conditions yang terpenuhi. Misalkan pertama si istri percaya bahwasanya si suami belum gitu sehingga dia komplain. Si istri percaya dan bahwasanya suami bisa. Si istri percaya bahwasanya hal itu beli nappy itu akan menguntungkan buat istri dan suami dan seterusnya. Jadi ada felicity conditions. Kalau felicity condition itu tidak terpenuhi, misalkan ternyata si suami dia ternyata sudah beli nappy, atau si suami dia tidak beli nappy karena dia memang nggak bawa uang karena dompetnya dibawa istri dan macam-macam, maka dia tidak terpenuhi felicity conditions-nya. Yang terakhir adalah speech event, bahwasanya sesuatu itu ada utterance itu harus ada apa ya, participants, ada setting yang sesuai dengan itu yang itu saja saya kira. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rafiq.